teman-teman, YouTube baru nih. Mantap. Bagi yang baru bergabung dan pastinya baru bergabung karena ini emang YouTube pertama kita, selamat datang di channel Lulusan Sekolah Banjir. Jadi nama YouTube-nya unik bener. Gimana? Namanya unik bener. Nah, Jadi kenapa kita kasih nama itu? Karena kita bertiga memang literally lulusan sekolah banjir. Dan kita ketemunya waktu di situ. Tapi mau perkenalan dulu nih. Kita bertiga. Nama gue Adip. Terus Aldi. Wah, Aldi. Ya. Terus gue Andrian. Iya. Yang kita triple A. Wih, asik. Itu kayaknya lo ide itu baru keluar barusan itu. Jadi kalaupun lo keluar nama triple A itu sekarang bakal gue tolak, soalnya udah kayak merek baterai kan. Jenis baterai kali, bukan merek baterai. Apa? Oh ya, jenis baterai. Iya. Malum lah, gue kan anak IPA 2 bukan anak IPA 1 ya. Jadi pengetahuan gue mengenai ilmu pengetahuan alam rada KW gitu. Tapi menurut saya lah IPA 1 lah. Asik. Tapi gini bro, jadi teman-teman yang baru konco-konco yang baru bergabung nih di channel kita, hari ini kita cuma pengen ngobrol-ngobrol aja. Jadi gua, Aldi sama Manyu, nah kita sering banget ngobrol hal-hal yang menurut kita self proclaim sepertinya penting harus dibagikan kepada dunia. Iya, lu pernah nggak sih waktu misalnya lagi di pos kamling, apalagi ngobrol-ngobrol, kayaknya seluruh orang di seluruh dunia harus dengar deh omongan kita nih. Iya nih. Kita di sini ada koran berjalan yang tiap hari apa-apa segala dianalisis ya. Dari harga Indomie, Supermie, Anak Mas semua dianalisis sama dia dengan teori konspirasi nih. Manyu nih. Andrian Nabil Manyu. Ada berita apa nih hari ini? Berita sih nggak terlalu ini ya, untuk yang trending topik kayak Twitter itu putarannya masih Abu Janda kan, isunya Abu Janda ini kan yang kelanjutannya Natalie Spiga itu tuh. Apa itu? Yang apa namanya? Gue nggak tahu tuh Abu Janda. Yang rasis pertama kali kan ada yang dari dia relawan waktu pas zamannya Pilpres, terus kemudian dia posting di Facebook ada foto foto salah satu jenis binatang yang disamakan dengan kebetulan tokohnya adalah Natalie Spiga yang orang dari Papua. Nah itu kan isunya rasisme itu di situ. Nah akhirnya sudah dipanggil polisi, sudah ditangkap. Kemudian Abu Janda ini mengeluarkan statement yang juga sedikit berbau rasis. Bener kan, Di? Ya. Bener kan? Lu cuma nanya, ada berita apa, Nyu? Biasanya kan kayak bilang, oh iya monyet lepas Ragunan segala macam atau apa lagi. Kagak, lu cerita jadi yang mana? Dibahas. Tapi itu nggak terlalu penting. Itu nggak terlalu penting. Yang penting itu justru yang baru tadi gua buka di Line Today. Wah, Line Today mainannya. Oh iya dong kan. Jadi apa namanya? Kalau Line Today lihatnya berita-berita K-pop gitu. Gua kirain lu bukannya ini Nyu, judi.com apa segala macam itu poker online gitu kan ya. Emang hebat lu. Jadi di Line Today tadi gua buka itu berita dari dari Cina. Bilangnya bahwa mereka telah menemukan swab yang lebih istilahnya lebih akurat dibanding swab nasofaring, yaitu swab melalui anal. Ini baru gua rada nyambung dikit kalau ini. Oke, terus itu headline-nya gede banget, maksudnya gua nggak buka ya, gua buka dong ya gitu lihat. Jadi mereka itu memang beberapa case terakhir itu ditemukan pada feses terkait COVID, jadi nggak hanya melalui indera penciuman yang hilang dan lain-lain, cuma di feses juga ditemukan gitu. Nah, mungkin itu yang dasar acuannya dari Cina kali, mendasari bahwa dimulai aja swab melalui anal gitu, melalui anus gitu. Nah, pernyataan gue cukup saintifik nih Nyu gitu. Kalau itu dijamin sembuh tuh,
dijamin sembuh, jadi sekalian tes sekalian nyembuhin. Lu mau nggak? Nah, itu dia. Jangan kan gitu. Kata yang ngetes. Kalau lu lagi yang datang. Oh, lu pernah berarti ya? Ya enggak, Wah, ini enggak ibaratnya kalau yang tes lu Itu lagi. itu udah bahasa nggak bisa Cinanya lagi lo apaan sih? klarifikasi, Sopana. udah ketahuan kalau lu pernah. Swab. Tapi gini nih, hari ini nih kayaknya enakin ngomong yang lagi ya enggak. Ya ini udah lama sih. Gue tuh kadang-kadang suka mikir-mikir aja gitu. Dulu kan sejak kita waktu masih SMA tuh ya gitu. Misalnya kita lagi apa namanya naksir sama, kebetulan nih gue sama Manyu kan apa namanya waktu masih muda kayaknya gue sih ya kulit sama daki itu rada nyaru gitu, jadi rada gelap, kurang menyerap sinar gitu. Tapi jadi cewek-cewek sukanya cowok-cowok yang putih, terus udah gitu banyak juga malah yang lebih cenderung tergila-gila banget sama cowok-cowok asing gitu. Ya kalau di Indonesia mudah-mudahan ini tidak mengkait kerasisan ya, tapi bule lah orang Indonesia. Jadi no racism intended, tapi maksudnya cewek-cewek itu apa Cewek namanya? atau cowok? Ya, kayaknya sekarang dua-duanya lah. Yang penting kan kasih sayang. Jadi banyak banget ternyata apa sih namanya yang cewek-cewek yang betul-betul menggilai lah gitu ya, selera internasional gitu. Nah, berhubung gue sekarang lagi nggak di Indonesia gitu ya, terus gue ngeliat ternyata tren itu berlaku di sini juga gitu ya. Maksudnya cewek-cewek Indonesia tuh lebih suka dan prefer gitu ya. Banyak banget yang kita lihat istri-istri ekspat dan segala macam gitu. Dan banyak juga cewek-cewek Indonesia yang sekolah di sini yang akhirnya memilih. Boleh ada apa sih, kenapa sih? Gue kirain sekarang ini serba K-pop ya, tapi ternyata masih tuh. Menurut lo, nah ini gue nanya dari yang apa namanya, jawaban-jawaban dangkal aja nih, gue tanya dulu dari Aldi dulu nih. Anjing, yang dangkal gue itu. Iya dong gitu. Lo Manyu udah kedalaman, lu harus mengimbangi yang dangkalnya gitu. Adi, menurut lo? Buat gue cewek ngeliat bule gitu ya, ya mungkin mereka berpikir kan tinggi, ganteng gitu kan kelihatannya, karena mungkin ngeliat biasa kita kayak mas-mas gitu kan, ya kayak lu lah gitu lah 11-12 lah. Gua, kayaknya bini gue harus denger deh lo ngomong ini. terus ya jadi kan apa namanya, ya mungkin mereka ngerasa gue pengen merubah keturunan gitu kan. Iya nggak sih? Iya, padahal mereka kadang-kadang nggak sadar ya kalau orang Indonesia itu Tapi- sebetulnya cakep-cakep, cantik-cantik gitu. Ngapain juga rubah keturunan. Menurut gua orang luar juga sama, mereka juga pasti berpikiran seperti itu kan. Berpikiran gimana itu? Ya simpelnya kayak yang sekarang tuh yang lagi ngehits banget tuh siapa? Rano Karno. Siapa? Yang Vicky Naki itu kan, yang ada cewek suka sama dia tuh. Siapa? Ya udah naik. Dayana itu yang lagi ngehits banget itu loh. Oh, nggak tahu gue. Aduh, tuh nanya beritanya mau maju deh tuh. Oh iya. Jangan nanti terkait sama berita ini lagi penurunan Presiden Amerika Serikat, impeachment. terus itu kenapa dia? Iya kan awalnya kan nggak tahu deh itu kayak dia kan Vicky Naki itu kan YouTuber yang main Omet TV itu. Gitu kan. Nah, dia bilang kan apa, dia waktu itu sempat ketemu cewek Kazakhstan itu kan yang namanya Dayana itu. Oke. Nah itu diajak nikah ya, bercanda mungkin maksudnya itu. Cuma ya, di situ kan terlihat kan bahwa ada ketertarikan dengan pria Indonesia juga gitu kan. Maksudnya ini kan Kazakhstan kan asing kan. Ya maksudnya nggak hanya bule pikiran kita kan Amerika, Inggris gitu-gitu kan. Londo Inggris, Londo Jerman. Apa Londo? Ya. Terus? Belanda Inggris, Belanda Jerman. Jadi intinya efek itu dua arah lah ya. Berarti
yang Mm-mm. iya benar. Jadi sebenarnya itu bukan fenomena di Indonesia doang. Kalau Tapi gue lebih apa namanya, berkutatnya tuh lebih kepada tuh orang Indonesia tuh kalau ngadepin orang bule tuh seperti kayak takjub gitu dalam hal kerjaan gitu, misalnya satu profesi satu bidang tuh kayak kita tuh lemah gitu, iya nggak sih? wih, apa nih lemah nih? Gue kalau lemah jangan sambung-sambungin ke gua. Hmm. Gimana? Oh, jadi gitu. Jadi menurut lo Ya karena kalau apa? lemah tuh kayak kasarnya aja sih ya, maksudnya jadi kayak kesannya tuh eh, kita tuh udah kayak down duluan ngadepin mereka gitu, Oh, mental apa mental kita inferiority ya? gitu. Inferiority Iya, kompleks lah gitu ya. Gono. Oke, gua ngerti sekarang. bener gak sih? Ya, tahu. Kan kalau apa? Menurut lo gimana nyo kalau menurut lo? Kalau ngebahas masalah ini ya, masalah apa ya bule? Anjir mukanya serius Menurut bener. tuh gua tanya dulu Oh, serius dong. bener nggak orang Indonesia tuh apa namanya terlalu tertarik gitu maksudnya cewek Indonesia gitu ya terlalu mengidolakan pria-pria internasional let's say lah Caucasians lah orang kulit putih lah gitu. Kalau kita ngomong masalah itu kan, gue pernah lah ngalamin karena kan kondisinya dulu waktu pas kerja gue startnya juga dari bawah, dari staff biasa. Gue kira lu kerja di perusahaan. Manchester United. Ya kerja kan Akhir-akhir dari ini staff menang nggak biasa. itu tapi enggak ya? Gue lagi kepleset. Terus Lagi kepleset sebenarnya. Ya itu waktu dari zamannya staff itu kan kita urusan sama paper segala macam, jauh lah kalau bosnya terlalu banyak ke atas hierarkinya. Terus awal-awalnya ketemu yang model kayak ya sebutlah dia orang India. Memang karakternya pada saat kita ketemu sama bisa ngobrol sama bos kita, bisa ngobrol sama orang yang di atas kita, apalagi orang asing itu ada kayak kebanggaan. Gue ngerasain itu pertama kalinya. Karena emang jaraknya jauh dan mereka juga nge-treat kita kalau misalkan levelnya jauh di bawah mereka, itu nge-treatnya itu kayak mereka kasih kayak success story. Jadi Apa membuat orang success story. Apa tuh? merek Ciki. Cerita sukses. Apa? Success story. Oh, sukses. Ya, success story Bisa dia hidup cerita. mereka yang sukses gitu maksudnya. Dia kayak ngasih inspirasi, kayak ngasih apa namanya? Ya jadi orang yang melihatnya, bawahan yang melihatnya itu kayak kagum. Wah, ini orang Ujung-ujungnya hebat. Tiansi. Masih ada Tiansi ya? Terus Tiansi masih ada. apa? Tiansi, Udah gua. Ini kali sekarang ini yang udah kena corona kali di Wuhan. Gue nggak tahu. Terus habis itu gimana? Ya terus ya begitu kita naik level lagi posisinya kerja di perusahaan asing yang beda, semakin deket kan sama mereka untuk hal apa namanya job desk pekerjaan, itu mukanya mulai kelihatan tuh. Lo mulai ditegur masalah pekerjaan. Tapi Karena disclaimer misalkan dulu nih ya, nggak semua bule kayak gitu, Oh. nggak semua expat kayak gitu loh. Nggak semua expat kayak gitu, tapi kebetulan Pengalaman beberapa dia gitu ya. semua. Pengalaman lo lah. Gue di 5 perusahaan asing gitu semua sih kebetulan. Cuma emang nggak semua kayak gitu. Ya jadi makanya Gitu semua tapi nggak semua kayak gitu, aduh rancu ya. ya kan disclaimer kan kita nggak boleh kayaknya menyudutkan. Ya udah nggak. Mungkin Itu ini kan kali Nyo, disclaimernya. gue ada satu analisa Oh. lagi mereka kayak gitu. Karena muka Oh. lo minta banget digituin. Terus. Ya gitu lah. Muka aslinya kadang kelihatan. Mulai dari ada yang tipikal dia nggak mau kena masalah, dia pengen cuci tangan. Ada yang modelnya go forward masalah, Mr. Forwarding, apa-apa di forward aja, mau tau beres. Ada lagi yang bahkan sadar kalau misalkan di Indonesia itu bully face itu important banget gitu loh. Oke. Apa important?
important banget lah yang namanya bule face itu. Jadi ketika lo ada masalah dispute sama customer, kayak waktu itu gue kan dispute sama adalah perusahaan minyak customer gue itu, nggak perlu sebut lah mereknya apa. Gue udah masuk ke Dibully. sana, enggak, gue udah masuk, gue jelasin masalahnya gini, terus abis itu solusinya gue propose seperti ini, bla 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 bla. Mereka nggak mau dengar. Yaudah, tolong panggil atasan lo. Atasan gue datang ke set, bule, gas, happy happy ketawa-ketawa. Ujung-ujungnya gue juga yang beresin, pakai cara gue juga. Hmm. Poinnya adalah mereka cuma pengen ketemu si bulenya. Oh, I see. Jadi itu ya. Tapi Jadi itu mindset bule face itu important banget buat perusahaan tuh itu. Oke. Padahal kalau dibilang problem solver tidak. Tapi emang begitulah faktanya. Gitu. Bule yang kerja di tempat kerja lo lah gitu ya. Tapi lo Tapi tau kalau nggak? yang karakternya beda lagi nih. Kalau yang di perusahaan Jepang, gue sampai saconya aja, saco gue di perusahaan Jepang dulu. Saco Saco itu itu apa? Kalau dirut, bagian dirut, oh bukannya. Oh ya saco buret, presdir ya. Presidir Bahasa ya, Jepang. ya. Dia saconya aja ngikut gue meeting, dia tuh sampai ibaratnya sampai setengah begging gitu. Tolong bantu kami supaya bisa jualan lebih baik. Itu saconya. Artinya mereka mau turun ke bawah, mereka mau kerja. Beda budaya mungkin. Setelah begging itu begitu lu pergi langsung gini, tolong tuh tadi tempat dia berdiri bisa dipel nggak? Tapi gini ya, kalau gue sih ngeliatnya ya apa ya, karena gue sekarang lagi kerja di luar Indonesia, jadi gue ngeliat sebenarnya fenomena itu benar sih kata si Aldi, ada keterbalikan TKI. juga. Jadi jadi itu orang-orang sini juga yang bule-bule kulit putih lah ya, orang Amerika tuh pada Oh, istilahnya, lu di Amerika, di sombong. iya dong. Di sini Kerja apaan di Amerika? gue kebetulan ini instruktur balet sabuk hitam. Lu imigran gelap lu ya. Hah? Iya, gue akan memperkenalkan konsep togel di sini di Indonesia kagak ada, jadi gitu. Jadi di sini tuh gue ngeliat memang sih rasisme tuh kuat banget ya, maksudnya masih ada. Ya lo lihat lah di TV-TV gitu. Tapi orang-orang yang jadi karena antara kulit hitam dan kulit putih itu udah terlalu tajam lah ya ininya sentimennya. Jadi tuh ada beberapa teori yang menurut gue lucu. Jadi dia itu ya nggak lucu sih ya, maksudnya pinter gitu, pinter tapi salah gitu. Jadi dia mencari ras lain ya, yang dia itu selain daripada ras kulit hitam untuk dihebat-hebatin gitu. Contohnya adalah Asia. Dulu tahun 1980, 1970 Asia tuh sama aja sama orang kulit hitam di ibaratnya jadi warga negara kelas 2 lah di Amerika ya. Tapi setelah tahun 90, 2000 lah ya, itu mulai tuh stigma-stigma yang keluar. Orang Asia pintar matematika gitu kan. Orang Asia tuh anaknya sekolahnya sukses-sukses, pintar dan segala macam. Nah, jadi itu untuk membahasakan bahwa Amerika tuh tidak a priori terhadap minoritas, tapi dia itu sebetulnya tergantung lu bisa nggak survive di sini. Itu buktinya Asia bisa. Nah, itu ternyata ngebawa sampai ke tempat kerja juga gitu loh. Di tempat kerja akhirnya tempat kerja itu banyak tuh yang employ atau di tempat-tempat yang scientific, yang teknik-teknik gitu dia lebih milih orang-orang dari Asia karena mannernya lebih ada, terus kemudian sekolahnya biasanya tinggi gitu kan, karena kan orang-orang Americans yang Caucasians atau yang zaman dulu memang bukan imigran ya, itu pergi ke universitas bukan opsi kan, nggak selalu jadi opsi. Sementara orang Asia kan udah dengan tiger parents-nya kan selalu minta, oh sekolah sini sekolah sana gitu segala macam. Jadi sekolah tinggi-tinggi lu pokoknya gitu. So, jadi tukang insinyur gimana, nah pokoknya lo harus tinggi dan akhirnya itu jadi, nah itu juga sekarang jadi reverse apa ya, jadi kebalikannya gitu loh. Orang-orang juga banyak orang Asia sukses ya, lo gaji lo gede ya plus gitu. Jadi kebalikan juga tuh, makanya jangan suujon amat
sama Rai sama Rasno gitu sama aja. Jadi tapi memang di tempat kerja yang multinasional itu yang seperti kata Manyu itu ngerasain sih pasti terjadi ya. First and second class citizen, apalagi kalau demografinya yang perusahaannya itu mengidola-idolakan orang asing ya. Iya. Ada juga sih, benar juga nggak sih? Ya mungkin perusahaan asing gitu ya dulunya. Gitu. Tapi ya beda-beda. Nah kalau misalnya masalah gua ngeliat nih masalah percintaan nih gitu, cewek sama cowok. Betul sih sekarang bule masih, terutama di Indonesia masih sangat diminati lah oleh orang-orang apa namanya, orang-orang Coba Indonesia. jelasin penyebabnya kenapa diminatinya, emang kenapa sih bule itu diminati? Karena Apanya yang gede apanya? yang iya benar deh. Ya, Itu ada maksudnya tinggi badannya. bukan iman dan takwa, itulah karena itu. No comment gue anjir. Jadi emang ya maksud gue iya ya banyak faktor ya. Secara ya apa ibaratnya pentungan satpam dibandingin ame apaan? Ya lu gede apa Nyu? Ini Enggak gini. Pada apa Sama namanya kan obeng. teman-teman gue yang dulu waktu zamannya kampus, yang waktu S1 itu kan banyak juga tuh yang kepincut sama bule tuh. Yang jadi malah ada gitu jadi sama bule. Itu mereka benar-benar kalau ngeliat bule itu kayak orang histeris gitu, terus langsung ngejar, pengen kenalan, sampai kayak gitu. Gue aja yang ngeliat, gila ini sering habis nih cewek kayak begitu sama bule. Terus mereka selalu mikirnya bilangnya, ya bule itu nggak cemburuan, bule itu orangnya open minded. Dia bilang, kalau lo jedut emang lo masuk aja sama bule. itu Kan gitu kan ada. Padahal kan balik lagi tuh, emang orang Indonesia nggak ada gitu yang open minded, nggak ada yang nggak cemburuan, banyak lah. ya Emang iya? enggak, gue meragukan juga Manyu open minded gitu dari dulu sampai sekarang potongan rambut lo aja masih kayak ini main bokep Vietnam. Terus habis itu Jadi ini gue rambut gini itu kan udah mundur belakangnya. nggak usah buka. Itu ubanan deh. Apa? Lu ubanan ya? Oh, gue ubanan banget, parah. Ya itu lo kebanyakan mikir Nyu. Hah? Kebanyakan mikir segala dianalisa sih. Emang pakai wax kali gara-garanya. Iya. Kalau lu gimana? Iya. Lu menurut lu gimana? Temannya Aldi kayaknya ada deh yang sama bule. Apa namanya aku? Apa? Teman-teman lu kayaknya ada yang sama bule juga tuh. Saudara gua ada. Nah, itu kenapa tuh alasannya? Kenapa pilih bule? Enggak pernah nanya gua. Terima kasih ya dia udah berkontribusi dalam diskusi kita kali ini ya Di. Enggak banget loh ini. Itu ada penjelasannya biasanya dia. Emang kenapa lo kira-kira kenapa saudara lo sama milih sama bule? Ya kalau yang peduli amat gue. Yang gue tahu dulu pergaulannya belajarnya sama gue sih. Emang sering-sering kayak kebar-kebar gitu. Kayak gitu sih. Lu rada deket mic, kenapa mic di suara lu hilang Di? Apa? Rada deket mic. Oh, mic. Beneran ya? Ngeran. Terus? Iya. Kok gue cuma ngeliat kursi doang. Kursi bisa ngomong. Terus? Iya itu apa namanya? Nah, kesini tuh. Pergaulan dia lebih kepada pergaulan sih. Dia kan lebih suka main kebar kayak gitu-gitu dulunya. Ini jawaban-jawaban gini nih yang kalau bisa lalu ditanya misalnya di tempat kerja. Di tempat ini, kayak di pengamat masuk TV nih, si Aldin lagi masuk TV. Permasalahan gitu ya, misalnya lagi hubungan antara Indonesia Amerika. Bagaimana menurut Pak Aldi hubungan Indonesia dan Amerika? Saya pikir itu hanya pergaulan saja. Kesel katakan orang yang dengerin. Si Manyu udah cerita sampai berbagai aspek ras ya, terus udah gitu
apa segala macam, sampai temennya, saudaranya, sepupunya, kakak iparnya semua ceritain ini si Aldi gimana menurut saudara lo, Dik? Ya, pergaulan saja. Kalau kalau beritanya dilanjutin kan, kira-kira apa ada potensi perang, Pak? Bisa. Udah selesai. Bisa. Enggak, jawaban dia gini, bagaimana Pak Ali, ada Oh. potensi perang nggak? Di sini boleh ngerokok nggak? Gitu. Itu jawabannya dia. Jadi apa? Tapi yang gua dapat juga sih, bener juga di apa? Kadang-kadang Lu kebanyakan bener-bener aja lu sama gue lu. iya, Jawaban gue ngasal gitu. segala kebenaran gua serap gitu ya. Hmm. Nah, jadi kayak yang si Manyu bilang itu, kadang-kadang jangan-jangan ini loh, pertanyaan besarnya tuh kita yang merasa inferior juga terhadap bule itu, sehingga ngerasa bahwa, apa namanya, jangan-jangan, wah emang dia, ya iyalah dia suka sama bule lah gitu. Apa sih hebatnya bule ya? Tapi dalam hatinya dia juga kesel gitu. Ya gue juga gitu ya kadang waktu kalau misalnya apa sih ngeliat dari, jangan kan kayak gitulah. Sekarang gue ngeliat kayak banyak orang-orang Indonesia, artis-artis apa segala macam, semuanya sama Korea serengi gitu kan. Jadi ada ini jujur aja nih ya, ini mungkin wajar bagi semua orang, tapi bagi gue tuh rada aneh gitu ya. Kayak misalnya ada orang yang setiap hari di tempat gue tuh ngepost di Facebook mengenai perkembangan growth-nya salah satu personel di grup Korea gitu. Aduh, hari ini udah makan bubur lengket. Bangke dalam hati gue, kemana gue perlu informasi ini. Tapi tiap hari selalu bikin makin sayang deh. Ada yang lebih halu lagi ya. Dia itu fotonya dia setiap hari itu sebelah-belahan sama si artis Koreanya tiap hari. Dan dia memposisikan di posisinya itu sebagai suami istri gitu. Mas udah makan belum apa segala gitu, sebelah udah gitu fotonya kagak di crop lagi. Ini bener-bener kayak yang satu di sebelahnya lagi ngerokok di bengkel ya, dia sebentar satunya lagi di laundry gitu. Jadi betul-betul kagak ada hubungannya, tapi narasinya tiap hari. Dan itu begitu gue tanya sama temen gue, kok kayak gitu sih, kenapa mereka merasa fulfill gitu, merasa tujuan hidupnya udah tercapai, itu lebih gila lagi menurut gue tuh gitu. Jadi affection ya, apa sih infatuationnya orang-orang Indonesia, nggak semuanya tapi terhadap orang-orang internasional nih cukup tinggi. Tapi ternyata bukan orang Indonesia doang sih kalau Hallyu mah ya, Korea mah semuanya sekarang. Iya, semua. Cuma K-pop. Emang lagi trennya sih. Iya, tapi yang lucu nih, gue ada cerita juga nih. Jadi dulu sebelum adanya Hallyu, sebelum ada Korean style gitu, ngomongin Hallyu dikit nih, soalnya menurut gue kocak. Jadi gini, dulu semua orang Asia itu, gue kalau ketemu Vietnam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, beda semuanya, ya kan? Kalau ketemu orang Vietnam nih, rambut poni rata, biasa ada lah unik-uniknya sendiri. Sekarang sejak Hallyu, lu ketemu orang manapun, Mongolia, Malaysia, Vietnam, segala macam, sama semua, beda KW doang bedaknya. Kalau yang satu bedak Mars, yang lain HK2 apa segala macam. Jadi bedanya itu doang, tapi sama gitu. Jadi benar-benar udah nggak bisa ngebedain gitu. Jadi lu kalau misalnya nggak dapet orang Korea, lu pergi lah ke Kamboja gitu. Ini 11-12. Cuman tiap hari nginang aja deh, nginang sirih gitu. Gitu. Nah gitu pertanyaannya, kita apa mereka nih gitu. Menurut lu kita apa mereka? Menurut lu gimana, Di? Sama sih kayaknya dua-duanya. Tergantung kepribadian lagi, balik lagi. Inilah jawaban yang gue demen ini. Tergantung iman dan takwa bangke. Tergantung keyakinan. Dua-duanya kayaknya. Lo gimana, Nyu? Lu kayaknya nggak guna gue ngomong. Ngomong lah. Lu ngomong, lu udah jadi moderator, udah mau gebu-gebu banget. Gue ngomong, gue jabarin panjang ya, satu kayak gitu aja lah.
Ini ngeselin banget sumpah denger. Jadi lu Ini apa kalau dari menurut lu sendiri yang merasa kayak gitu, apa ini pembelaan lu nih sebagai, menurut lu sendiri apa memang bullyingnya itu yang oh kalau kalau gue sih nggak ini ya nggak mempermasalahkan teman gue tuh, misalkan dia emang seleranya senang sama bule orang asing itu urusan dia lah, nggak peduli. Cuma kadang kan gue juga waktu gue kerja kayak gue pernah cerita lah, bule itu nggak selamanya posisinya atasan, ada yang juga selevel, ada yang juga bawahan gue, ada yang juga yang intern malah bulenya. Jadi gue juga sering dengar omongannya mereka karena gue satu pergaulan dengan mereka gitu. Cara mereka menatap orang pribumi seperti apa, cara mereka menatap perempuan pribumi seperti apa, itu obrolan yang antara mereka dan gue tuh masuk kuping gue karena gue ada di situ gitu, dan gue gerah banget jadi dengernya Anda gitu. ini menguasai bahasa asing lah ya. Ya ngerti dikit lah ya. Asik. Si Manyu dulunya by the way waktu zaman gua sama Aldi ya, hobinya tuh Aldi, hobinya apa? Pancasila abadi. Mainan mobil, wah gitu. Zaman gua ngeliping majalah silat-silatan gitu. Manyu ini waktu udah SMA juga udah les bahasa Prancis, bahasa Jerman, wah visinya tuh udah ke depan gitu. Jadi Tapi putar balik sampai depan sekarang kan kayak jadi sukses penghawaan, jangan begitu Anda ini. Nah, ya, terus alhamdulillah. jadi memang ini ya, lo masuk dalam inner circle dan mengetahui beberapa perspektif. Tapi sekali lagi kalau menurut gua itu juga disclaimer-nya ya orang-orang asing tertentu lah ya. Duh banyak banget teman-teman gue Ya, ini. tapi setidaknya itu ngedefine keberadaan strata kelas 1, kelas 2 Oh, itu jadi ada. yang disimpulkan justru malah bahwa kelas itu ada gitu ya dalamnya. Tapi memang sosial Ya, itu kan memang ada kan. tuh. Dan mereka nggak akan bergaul dengan pribumi. Mereka bergaulnya hanya astagfirullahaladzim. Ini gue bukan menebar kebencian, gue kan menceritakan. Ya pengalaman lu. Kan gue ceritain, kalau enggak ya gue diem. Kalau gini podcast kita podcast apa ini? Podcast kita judulnya gini, pengakuan Abu Jawa. Jadi ya udah. Iya. Ya oke. Gue paham. Ya makanya yang pribumi juga yang mengerti hal itu akhirnya memisahkan diri. Jadi kelas itu emang ada di perusahaan MNC. Tapi unfortunate ya memang sangat disayangin lalu ngalamin kayak gitu ya. Tapi ada beberapa juga sih teman-teman gue yang ngalamin mereka dia diterima banget dia sangat dilingkupi oleh bule itu oleh orang-orang internasional, kalangan internasional ya, karena memang mukanya ya 11-12 sama Raisa sih. Boleh seneng gitu ya. Tapi kalau gue sih alhamdulillah nggak pernah ngalamin, karena kalau di States, di Amerika itu lu sensi banget, lu merasa lu dirasisin, lu langsung shout out, lu rasis sama gue. Bahkan jargon-jargon seperti kalau di Indonesia sering dipakai tuh ya, bule, terus bilang wah kulit gue hitam kayak gitu segala macam, itu di sini tuh di Amerika tuh sensitif banget gitu. Jadi kalimat-kalimat yang bahkan kalimatnya aja tuh ada yang di banning atau oleh masyarakat itu udah dicap sebagai kalimat rasis gitu. Jadi tapi memang kenyataannya masih ada namanya kayak begono-begono sama juga gitu. Apalagi di sini pekerjaan juga, wah ini Bank Asia ini itu gereja kulit putih atau masjid Indonesia itu. Jadi memang identitas rasis malah identitas ras ya malah dipakai banget. Kalau di sana Indonesia malah kenapa tidak masjid nasional lah gitu kan. Kalau di Indonesia justru malahan kita tuh sangat jangan sampai lah ada yang nasional gitu, apa yang segmented gitu. Yaelah. Mantap juga obrolan kita hari ini gitu.
Tapi di lo lo kan sering apa namanya supply produk-produk buah-buahan segala macam ke hotel-hotel ya gitu. Lo sebagai supplier. Itu Nah, boleh banyak itu. nah, lo ngerasa nggak lo ngadepin sebagai partner ya, mitra dari hotel itu gitu. Lo pernah nggak ngadepin procurement officer orang asing, terus ngadepin procurement officer orang Indonesia gitu, apa gimana gitu? Ada perbedaan nggak? Nggak pernah sih. Terima kasih loh dia. Biasa banget ini memasukkan. Langsung tadi udah terpatahkan semua argumen gue sama Manyu itu. Semua ya. Kayak lagi wawancara angkatan darat tuh. Tanya tegas bener. Ditanya A jawab B, tanya C jawab D. Baru udah selesai. Enggak, jawabannya nyambung tapi one liner kayak misalnya gitu. Bagaimana pendapat Anda tentang krisis di Palestina gitu? Ya banyak-banyakin soal. Lumayan parah. Gitu apa? Gitu. Jadi pernah ngadepin tuh ya, lebih kepada pemakainya ya. Kalau procurement kan penyedia kan, ya kayak kokinya kayak something like that lah gitu. Ya itu ya mereka ya kayak ibaratnya mau gue so tahu ya kayak buah lokal tuh ya kita tuh sempat disuruh pakai mobil yang harus ada bener-bener kayak dingin gitu pendingin gitu kan. Gitu. Ya buat gue itu nggak perlu malah jadi buahnya rusak ya kalau buah lokal kan nggak ada pengawet segala macam gitu kan. Gitu. Sampai akhirnya ya benar kejadian dan itu buang-buang biaya nggak jelas gitu cuma untuk itu akhirnya nggak kepake gitu peraturan itu supplier lokal gitu kan. Jadi, karena mereka nggak cuma pengalaman di negara mereka dikeluarin di sini gitu. Sedangkan di sini kan ya semua negara pasti beda-beda keadaan gitu kan, beda-beda season juga kan sebenarnya gitu loh. Benar. Cuman yang anehnya sih ya procurementnya sendiri menyetujui gitu kan. Itu kayak ceritanya sih gitu aja sih. Benar. Jadi tuh kayaknya gue nyimpulin ya kalau dari omongan kita tadi itu ada dua hal sih. Pertama, ada dua hal nih yang Indonesia lihat dari orang-orang asing lah, orang bule lah ya atau whatever you call it gitu. No racism intended. Cuman yang pertama satu, kita tuh ekspektasinya terlalu lebih sama orang-orang di luar Indonesia. Jadi kayak ternyata bule bisa salah juga lah, emang bisa salah emang gitu kan ya, suka so tahu juga ya memang sama aja gitu loh. Kita juga sering, jadi basically mereka tuh cuman manusia aja dan tapi kita ekspektasinya tuh selalu anggap bule itu lebih lebih ya apa mungkin karena dibayarnya lebih mahal kali ya. Ya bisa jadi gitu. Karena kan itu kan mereka punya living expense yang biasanya mereka dianggap selalu lebih pintar, lebih ganteng, lebih kaya. Tapi kalau kenapa kan orang kita enggak ya? Kenapa? Kayak lu gitu kan, kayak lu gitu, bisa di sana kan? Iya nggak sih? Kenapa? Pasti lu dianggap tukang bikin kopi gitu kan, kalau ketemu orang asing gitu ya. Wah lu jangan. Gue di sini pijat refleksi itu aja. Sama di pijat refleksi sampai dipegang-pegang gue gitu. Itu aja sih kerjaan gue. Nah terus udah gitu jadi gitu ekspektasinya tuh kayak gitu kan, jadi ya, kayak pinter dan segala macam dan kaya terutama gitu. Tapi kalau lihat realitasnya di sini varies banget, apalagi Amerika tuh kalau menurut gua tuh kayak negara berkembang berkedok negara maju sama aja gitu. Iya. Jadi banyak kelakuannya tuh yang mirip sama plus 62 sebetulnya gitu. Iya, lu sempat cerita kan waktu itu ya. Ya terus keadaan di sana tuh orang-orang di sana sebenarnya sama kayak di sini gitu ya. Kurang lebih. Tapi mereka lebih kepada taat peraturan kali bedanya. Ya nggak juga sih. Nanti kapan-kapan bakal gue cerita, kita di segmen yang selanjutnya kita ngomongin tentang itu ya. Gitu. Oh, gue pikir kapan-kapan lo mau biayain kita ke sana gitu berdua kan. Ya, gue cariin dulu di mana tempat ini, gue gadein ginjal gue, nanti baru gue bayar.
Terus, nah udah gitu kedua tadi pertama kita ekspektasi kita kedua bisa jadi juga ya inferiority ya. Kalau gue ngeliat sih Indonesia tuh banyak yang walaupun orangnya hebat-hebat ada inferiority complex yang menganggap bahwa aduh lihat nih kita sering baca di internet kan kita bilang inilah apa ini ulah warga plus 62. Wah kalau orang Indonesia emang kacrut sih kayak gitu-gitu kan banyak banget. Kita itu mendoktrin diri kita sendiri setiap hari ya. Setiap hari kita dengerin wah emang Indonesia parah terus dilihat pemerintah begini, pemerintah begitu atau Iya sampai ada kata-kata kan nggak kayak di negara plus 62, gue bilang apa sih gue gitu. iya. Ya udah gimana gitu. Itu sebetulnya kan Itu yang mendoktrin diri kita sendiri sehingga nganggap tempat lain lebih baik. Makanya lu bayangin aja banyak lu ngeliat nggak sih banyak orang millennials tuh ya kita juga lah ya yang punya hobi itu traveling tapi nggak nabung gitu. Karena apa dia tuh seneng banget lihat oh negara luar rapi bagus segala macem makanya banyak piknik dong gitu kan kayak gitu. Padahal kalau menurut gua ya itu nggak salah traveling itu bagus membuka wawasan tapi motivasinya apa dulu nih karena merasa lebih baik gitu ya ketika di luar negeri ngerasa lebih baik apa segala macam nah itu bisa jadi catatan juga tuh buat kita apakah kita tuh punya nih inferiority complex ya ini nggak berlaku untuk semua tapi menurut gua itu ada sih orangnya gitu ada. dulu dosenku juga pernah ngomong tuh, jadi lagi ngajar bilang ya Indonesia sekarang tercatat peringkat 10 negara korupsi dari bawah. Wah, ketawa kan semuanya. Terus dosen gue marah, jangan ketawa, negara jelek kok ketawa. Kalian mikir. Nah itu ya mungkin salah satu sebabnya. Jadi jangan sampai kita sendiri kayaknya menganggap negara kita tuh rendah. Nah itu juga. Jadi Ini memang identik kelihatannya dengan hal yang negatif gitu. agak farfetch ya antara gebetan kita disikat bule sama negara tapi ternyata memang ada hubungannya sebetulnya kalau menurut gue juga Ya, very good call. masalah sense bilangnya aja. Oke bro, ini kayaknya udah cukup lama kita ngobrol nih. Nah, menurut gue Ini masalah ukuran gak dibahas. hah? Ini kan Masalah nanti ukuran gak dibahas. di awal bulan Ramadan saja biar kita Iya, itu kita nanti segmennya nih. Kayaknya seru juga kita ngomongin. Kayaknya masalah international relations bukan HI ya, tapi hubungan orang Indonesia mobil ini bisa jadi series nih. Mantap juga nih kita ngomongin culture dan segala macam. Gitu. Oke, Bro. Yuk, thank you banget ya udah akhirnya sebetulnya jujur aja nih guys teman-teman ini kita kayak gini supaya bisa silaturahmi ngumpul sama sharing juga mudah-mudahan yang kita omongin menarik juga iya terima kasih thank you bro si one liner Aldi oke bro sampai ketemu lagi nanti kita sehat-sehat ya siap bro ya amin yuk juga di dah.